Ketika gerbong hancur dan tangis keluarga korban pecah di Bekasi, kini mata publik tertuju pada satu hal. Mampukah investigasi ini menyentuh elit pengambil kebijakan? Atau hanya berhenti pada operator lapangan? Tragedi ini bukan sekedar kecelakaan nahas biasa. Ini adalah monumen kegagalan sistematik. Di tengah duka, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kini memikul beban berat. Investigasi tidak boleh sekedar mencari tahu apa yang rusak secara mekanis, melainkan siapa yang lalai secara struktural. Publik menuntut transparansi absolut. Tidak ada lagi ruang untuk retorika simpati tanpa tindakan nyata. Apakah pisau analisis KNKT cukup tajam untuk mengiris ke atas, hingga ke meja para petinggi? Di ruang investigasi, pencarian fakta sedang berlangsung. Namun, investigasi teknis seringkali menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi kegagalan kebijakan. Kotak hitam mungkin merekam anomali mesin, tetapi ia tidak merekam pemotongan anggaran perawatan atau keputusan biokratis yang mengabaikan standar keselamatan demi efisiensi. Kacamata kebijakan publik menuntut kita melihat lebih jauh dari sekedar remplong. Kita harus mempertanyakan, siapa pejabat yang menandatangani kelayakan operasi? Otoritas transportasi tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan human error di lapangan. Tanggung jawab mengalir dari atas sampai ke bawah. Sejarah mencatat, setiap kali tragedi besar terjadi, selalu ada upaya dari kaum elit untuk mencuci tangan. Pejabat tinggi sering merespon dengan konferensi pers saat janji evaluasi, namun minim akuntabilitas pribadi. Mengawal transparansi KNKT berarti memastikan narasi tidak dimanipulasi untuk melindungi mereka di kursi kekuasaan. Kebijakan yang buruk membunuh sama efektifnya dengan kelalaian di lapangan. Jika anggaran dipangkas demi proyek populis, pengambilan keputusan politik itulah yang harus berdiri di garis depan. Jangan sampai operator kecil dijadikan tumbal tunggal untuk menyelamatkan karir para petinggi. Kemarahan publik tumpah ke jalanan. Keluarga korban dan pengamat kebijakan bersatu menuntut keadilan. Mereka sadar tanpa tekanan politik masif, hasil investigasi bisa berujung di laci birokrasi. Demonstrasi ini adalah krisis kepercayaan terhadap otoritas transportasi. Publik menyadari tragedi Bekasi adalah alarm bobroknya pengawasan transportasi. Tuntutan mereka jelas, buka semua data. Jangan ada rekaman yang disembunyikan dan jangan ada rapat tertutup yang menghasilkan kesepakatan gelap. Siapapun yang terlibat secara administratif harus diseret ke meja hijau tanpa pandang bulu. Mari kita bedah anatomi kebijakan transportasi kita. Ada indikasi kuat tragedi ini berakar pada kelemahan regulasi dan audit berkala kementerian. Lembaga pengawas seharusnya menjadi anjing penjaga, bukan stempel karet perusahaan. Ketika otoritas gagal mengawasi, mereka secara tidak langsung mencetak tiket kematian bagi penumpang. Investigasi wajib memeriksa catatan audit internal setahun terakhir. Jika ada manipulasi data kelayakan, ini bukan sekedar kelalaian, melainkan kejahatan birokrasi terstruktur. KNKT harus menjaga independensi mutlak dari intervensi elit manapun. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi pemerintah. Apakah elit memiliki nyali membongkar borok di dalam tubuh otoritas transportasi mereka sendiri? Seringkali perombakan terhambat oleh kepentingan politik oligarki. Jika KNKT memberikan rekomendasi yang memberatkan elit, pemerintah wajib mengeksekusinya tanpa kompromi. Pembentukan tim pencari fakta independen mutlak diperlukan jika publik mencium aroma intervensi. Keselamatan rakyat tidak boleh ditukar dengan stabilitas koalisi. Ini momen krusial membuktikan nyawa warga negara menduduki hierarki tertinggi. Pada akhirnya, investigasi atas tragedi Bekasi menjadi batu uji bagi peradaban tata kelola transportasi kita. Jangan biarkan air mata korban mengering tanpa keadilan setimpal. Akuntabilitas dari tingkat paling bawah hingga menteri di pucuk pimpinan adalah harga mati. Masyarakat harus terus mengawal, media terus menyorot, dan hukum ditegakkan dengan tajam.
Jangan biarkan elit cuci tangan mengorbankan bawahan. Ini tentang keselamatan seluruh rakyat. Waktunya bagi para pengambil kebijakan untuk bertanggung jawab secara penuh. Atau mundur dari jabatannya sekarang juga.